Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fena Herunusa dari kelas 10 6. Kali ini saya akan membuat video penilaian kimia. Yang pertama ada apa yang kamu pelajari selama di semester ini. Yang saya pelajari adalah tentang yang pertama itu kita dikasih tugas kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita menceritakan produk ataupun kandungan kimia yang terdapat di suatu produk dan kita gunakan sehari-hari. Misalnya ada deterjen, odol, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada atom. Atom itu kita pertama-tama mempelajari tentang teorinya dulu. Jadi ada teori dari John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Dan itu ada 3 poin. Ada bentukannya, kekurangan, serta teorinya. Nah, yang kedua itu ada konfigurasi elektron. Jadi ini tuh sebenarnya poinnya banyak banget, tapi ini tuh kayak yang saya nangkep itu cuman bilangan kuantum. Maaf ya Pak Rifki, seperti ini. Terus selanjutnya itu kayak jenis-jenisnya tuh biasanya ada kulit, bilangan azimut, bilangan magnetik, serta spin. Nah, terus selanjutnya di sini ada 4 bilangan kuantum, yaitu kulit, azimut, magnetik, dan spin. Lalu kita juga menghafal tentang golongan-golongan. Kita tuh kemarin menghafal dari golongan 1A sampai 8A. Itu cukup frustasi, tapi saya bisa. Nah, terus logam dan kita mempelajari tentang logam dan non-logam. Nah, ini tuh juga banyak banget materinya. Kemarin tuh pas yang terakhir tuh keluar semua. Jadi tuh kayak triada Domer-Radar, terus teori oktav, sama sistem periodik Mendeleev. Nah, itu tuh teorinya banyak banget kalau misal dihafalin. Terus ada juga perbandingan prinsip, jadi kita sebisa mungkin menghafal semuanya. Terus ada jari-jari atom, terus jari-jari ion, energi ionisasi. Lalu yang terakhir itu kita gak terakhir banget, kayak kita dikasih tugas sama Pak Rifki kayak gini nih, kayak ada kation, anion, dan senyawa ion. Saya salah sih. Jadi kita kayak jumlahin atau kayak bikin gitu deh. Terus yang terakhir tuh ada ikatan kovalen. Terus itu ada 3, yaitu kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan konvalen rangkap 3. Lalu ada kemarin kita mempelajari tentang ikatan elektron. Ini menurut saya materi yang paling seru karena saya di-repeat sama Pak Rifki kemarin tuh 2 kali kalau misal belum ngerti, dan saya bisa. Nah, ini kemarin kita seperti ini. Kita menentukan PEI dan PEB-nya. Oke, selanjutnya itu kita menjelaskan masing-masing contoh, satu contoh masing-masing, yaitu senyawa ion dan senyawa konvalen. Nah, yang pertama itu ada senyawa ion, yaitu natrium klorida atau NaCl. Contohnya itu ada garam dapur. Nah, NaCl terbentuk ketika atom natrium atau Na melepaskan 1 elektron untuk menjadi ion Na+. Dan atom klorin atau Ci menerima elektron itu untuk menjadi Ci-. Gaya tarik-menarik antara ion positif dan negatif membentuk ikatan ion. Senyawa ini mudah larut dalam air, bersifat kristal, dan memiliki titik leleh tinggi karena ikatan antar ion sangat kuat. Nah, ini biasanya digunakan untuk bumbu masakan atau pengawet makanan. Selanjutnya ada senyawa konvalen atau air, H2O. Ya, contohnya air.
Jadi, air terbentuk dari satu atom oksigen atau O yang berbagi pasangan elektron dengan dua atom hidrogen. Pembagian elektron bersama ini menciptakan ikatan kovalen. Air memiliki bentuk molekul bengkok dan bersifat polar sehingga bagus untuk melarutkan sebagai zat. Nah, biasanya tuh kita menggunakan banyak sekali, kayak misal untuk mandi, untuk minum, atau sebagai kuah untuk masakan, dan ini juga sebagai bisa untuk pembentukan sel dan proses kimiawi lainnya. Oke, pertanyaan yang terakhir ada refleksi diri saya serta kritik maupun saran untuk pembelajaran kimia. Saya akan bahas dari refleksi diri saya dulu. Sebenarnya cukup banyak materi yang mau saya refleksi dari pembelajaran kimia, terutama materi teori atom. Itu cukup banyak ya, kalau ditulis dihafal juga cukup banyak sih. Terus kemarin tuh pas ulangan terakhir saya tuh salahnya tuh SKS alias sistem kebut semalam. Jadi pas belajar itu ingat, pas ulangan tuh lupa lagi, jadi ngeblank. Nah, untuk kritik dan saran, kalau kritik so far gak ada. Pak Rifki saya acungin jempol banget untuk cara ngajarnya. Tapi untuk saran, Pak, kalau bisa adain ice breaking, baik sebelum maupun sesudah pembelajaran kimia. Karena menurut saya kimia tuh stres ya Pak, untuk 3 jam mapel, ditambah lagi sehabis itu dilanjut dengan mapel MTK. Jadi kalau bisa adain Pak ice breaking, kita udah happy banget, kayak gak stres gitu. Nah, segitu aja video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.